Kembali bertemu bersama saya lagi, Fahri Feren Mahkota, pada persiapan KSNK SMAN 1 Bandung. Oke, untuk sekarang yang kita akan bahas adalah tentang array atau larik. Nah, pertama-tama, apa itu array? Nah, array itu bisa kita anggap sebagai seperti gabungan ya. Jadi, seperti satu tipe data yang bisa menyimpan banyak data di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ilustrasinya ya. Nah, sebentar. Nah, di sini misalkan dia kan ada ikatan. Contoh misalkan ini kita bisa anggap array ini seperti kayak kita memiliki banyak variabel. Iya, banyak variabel cuma kita gabungkan menjadi satu. Misalkan kita punya variabel integer ada 5 biji misalkan. Nah, 5 ini kita gabung menjadi satu array gitu. Satu gabungan. Nah, itu sebutannya array. Misalkan array itu bisa kita sebut seperti ikatan. Misalkan di sini ada ikatan tab int. Nanti misalkan array tab int. Nah, ini misalnya kita menyimpan integer. Nah, nanti array tersebut, nah kita bisa isi masing-masingnya ini dengan tipe data integer. Pada indeks pertama kita isi 1, pada indeks kedua kita isi 2, seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, agar lebih terbayang, kita coba langsung masuk ke implementasi kodenya ya. Nah, sekarang saya akan coba buka online GDB. Nah, misalkan di sini saya coba buat program seperti ini. Kita namakan programnya array. Jangan deh, ini try array. Nah, pertama-tama gimana cara kita mendeklarasikan sebuah array? Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita buat nanti dulu untuk iteratornya. Nggak, kita buat array-nya. Misalkan kita namakan tab int. Nah, tinggal begini. Array, lalu 1, 10. Nah, 1.10 ini menandakan apa? Nah, jadi kita punya array yang di dalamnya itu ada 10 kotak. Nah, bisa kita bilang kotak gitu. Nah, jadi di sini hitungan indeksnya itu dari, nah indeks tuh kayak pengenal kotak di dalam array ini nih. Pengenal kotak dalam array ini. Misalkan nanti kan bisa memanggilnya tuh tab int 1 sama dengan apa, tab int 2 sama dengan apa, sampai 10 ini. Nah, kalau misalkan kayak 1.10 ini berarti dia ada 10 kotak di dalam array tersebut. Nah, ini array-nya jenis apa di dalamnya? Jenis integer, kayak ini, of integer. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga kita bisa buat variabel lain. Misalkan kita buat i untuk nanti perulangan dan angka isi untuk nanti mengisi angkanya. Nah, integer. Nanti penggunaan ini bisa lebih jelas dilihat di saat kita mulai masuk ke penulisan program ya. Nah, di sini kita coba buat perulangan. Nah, ini untuk mengisi array ini lebih enak kalau sekali jadi ya. Pengen ngisi semuanya langsung. Nah, kita pakai perulangan for. Misalnya begini ya, for i. Nah, dari berapa? Dari 1. Kenapa dari 1? Karena kita ngikutin yang mulainya array-nya dari mana? Dari angka 1 kan. Kalau misalkan di sini saya bikin 0 gitu mulainya. Nah, ininya juga dari 0. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke 1. Nah, dari i sama dengan 1 sampai 10. Nah, kita lakukan ini. Tuh, misalkan begin. Kita mulai dulu. Nah, ini saya mau coba buat kalau yang diisikan ke setiap kotaknya itu dari angka 1 sampai 10. Nah, maka dari itu bisa kita buat seperti ini. Nah, kita ambil si angka pengisinya itu sama dengan i. Nah, isi sama dengan i. Terus sudah itu kita isi ke dalam tab int, indeks ke i, kita isikan angka isi. Nah, nanti jadi apa maksudnya ini? Nah, tab int i ini mengarahkan kemana yang i ini, kotak mana yang ingin kita isi dari array tab int. Nah, ini kan kita mengisi kotak ke i. Jadi nanti setiap perulangan kan i-nya berubah dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, berarti kalau yang di sini tab int kotak i diisikan dengan i, karena di sini kan angka isi ya, angka isi sama dengan i.
tab in kotak ke I diisi dengan angka isi, dan angka isi sama dengan I. I-nya berapa? Misalkan sekarang I-nya masih 1. Nah, berarti tab in ke 1 diisi dengan 1. Seperti itu. Nanti kalau misalkan perulangan jadi 2, tab in kedua diisi dengan 2. Seperti itu. Nah, kita bisa dibentuk seperti ini. Biar lebih jelas nanti ya. Nah, kita bikin write line. Mengisi angka berapa ini? Angka isi ya. Nah, biar kelihatan. Terhadap terhadap pada array tab int index ke berapa? Ke I. Nah, nanti kita bisa lihat di saat jalan itu dia mengisi seperti itu. Di sini sudah selesai kan pengisiannya, kita tulis end. Indentasinya masih kurang betul nih, sebentar. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tulis misalkan untuk menandakan bahwa pengisian array-nya selesai, kita tulis seperti ini. Write line pengisian array selesai. Nah, lalu kita misalkan kita pengen melihat nih isi dari array yang sudah diisi ini seperti apa. Nah, sebelumnya kita kasih pemisah seperti ini ya, biar kelihatan bahwa ini sudah bagian program yang berbeda. Dengan cara kita write line, dan kita coba ketikkan kalimat seperti ini. Berikut adalah isi dari array tab int. Nah, dari sini kita coba print satu persatu setiap indeks dari dalam array-nya. Gimana caranya? Nah, kita pakai for lagi. Dari I ke 1 sampai 10 do begin. Nah, kita jalankan write line. Nah, sebetulnya nggak perlu pakai begin ya, karena dia cuma satu yang dilakukannya. Langsung aja begini, write line. Nah, indeks ke berapa ini? Misal ke I dari tab int berisikan gini, panggilnya gini, tab int dan indeksnya apa? Indeks I, karena dia mengacu kepada perulangannya kan dari I-nya 1 sampai 10. Nah, di sini ini harusnya udah bisa kita jalanin. Kita coba jalanin ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, kan pertamanya kan dia mengisi angka 1 pada array tab in indeks ke 1 karena tadi sesuai yang perulangannya yang di sini ya. Terus mengisi angka 2 pada indeks kedua, 3, 4, 5 sampai 10, indeks ke 10. Langsung pengisian selesai. Lalu berikut adalah isi dari array tab in. Indeks ke 1 isinya 1, indeks kedua isinya kedua, 3, 4 sampai 10 isinya ke 10. Nah, ini misalkan kita coba mau ganti ya. Misalkan isi dari tab indeks I itu adalah I pangkat 2 misalkan. Saya mau ganti begitu ya. Nah, ini ya, coba begini. I kali I. Nah, jadi nanti indeks pertama, indeks 1 akan isinya 1, indeks 2 isinya 4, indeks 3 isinya 9, indeks 4 isinya 16, dan seterusnya. Nah, kita coba run ya. Nah, lihat kan? Mengisi angka 1 pada indeks ke-1, mengisi 4 pada indeks kedua. Kenapa 4? Karena kan saya di sini set I kali I, indeks kali indeks kan. I kali I-nya berapa? Misalkan yang pertama I-nya 1 kan. Yang kedua I-nya kedua. Nah, I kali I berapa? 4. Nah, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, di saat kita panggil yang di bawahnya yang di sini, indeks ke I dari tab in berisikan bla bla bla. Nah, di sini keluar tuh kan isinya. Indeks ke-1 isinya apa? 1. Indeks kedua isinya 4. Indeks ketiga isinya 9. Terus sampai indeks ke-10 isinya 100. Oke ya, harusnya sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke slide. Nah, ini adalah salinan dari kode yang tadi ya. Dan kalau misalkan kita lihat, array-nya sama. Si indeks itu bla 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 bla
100. Cuma tadi penulisannya aja yang saya buat sedikit berbeda. Namun pada intinya dia masih sama. Lalu ke yang selanjutnya. Nah ini, array itu tidak harus selalu diisi pada bagian inti program. Misalkan saat begin seperti tadi kan diisi dengan menggunakan perulangan for. Nah, array bisa aja diisi saat kita melakukan deklarasi pada array-nya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini nih. Nah, langsung diisi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Gitu. Nah, ini kita coba ya di OnlineGDB-nya. Langsung ke program. Misalkan di sini bagian pengisiannya saya coba komentar dulu ya. Jadikan blok komentar biar tidak jalan. Nah, di sini integer sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kalau misalkan kita jalanin, oh tunggu, ini kan pengisian array selesai, sedangkan kita nggak ngisi array kan. Kita tutup ini. Nah, kita coba run ya. Nah, ini kita bisa lihat tuh kan isinya 1, 2, 3, 4, sampai 10. Misalkan saya mau ganti ini jadi dari 10 sampai 1 gitu. Sebentar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita run. Nah, kan yang ke satunya isi 10 karena kan pertama masuk ya. Kedua 9, ketiga 8, keempat 7, 6, 5, 4 sampai 1. Seperti itu. Oke, lalu untuk pembahasan selanjutnya kita masih membahas tentang array, namun pembahasan kita adalah array dinamis.